Ya, baik. Terima kasih Pak. Shalom rekan-rekan semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita adakan pertemuan, ya, meeting tentang persiapan, ya, persiapan pelengkapan dokumen akreditasi institusi STT HAMI. Seperti yang kita ketahui, di Sabto untuk pemberitahuannya, notifikasinya di Sabto itu saat ini adalah AK, asesmen kecukupan dan penugasan asesor. Jadi kemungkinan besar asesor sedang ditugaskan untuk asesmen kecukupan, dan bisa saja mereka waktunya bisa 2 minggu, 3 minggu, bisa saja 1 bulan. Kalau misalnya mereka 1 bulan, ya nggak lama lagi ya sudah, berarti kita bakal AL, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus mempersiapkan dengan baik untuk akreditasi institusi STT HAMI. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan rekan kita, ini Pak Markus Oci, wakil 1 di STT Dulos. Jadi bisa dikatakan Pak Markus ini kakak tingkat saya di STT Dulos. Tapi beliau dulu kalau tidak salah STT Dulos yang di Surabaya. Kalau ya mungkin Surabaya atau Jogja. Nanti Pak Markus yang akan lebih tahu ya. Ya, karena dulu STT Dulos ada di Surabaya juga, ada di Jogja juga dulu. Ya. Nah, jadi kita berterima kasih kepada Pak Markus karena telah meluangkan waktunya. Ya, beliau sangat sibuk. Wah, kayaknya tadi juga beliau sedang ngejum bersama STA Jember kayaknya tadi. Nah, padat sekali. Jadi tapi kita bersyukur beliau meluangkan waktunya untuk kita bersama. Baik, saya perkenalkan yang pertama Waket 1 bidang akademik Pak Feniali Harefa. Angkat tangan aja ya. Ya, Pak Feniali Harefa. Yang kedua Waket 2 bidang keuangan Pak Odalai Gojai MPDK. Kemudian Waket 3 Pak Abraham Johanis MTH, belum muncul ya? Udah, Pak. Pak Abraham? Oh, sudah ada. Ya, sudah ada. Itu yang ayo tuh dia, itu sudah. Paling mengkilat dia ya, karena atasnya mengkilat. Baik, kemudian Waket 4 kita bidang pelayanan dan misi yaitu Pak Stephen Oluang STH MPDK. Halo Pak Stephen. Ya, kemudian ada Ketua Lembaga Penjamin Mutu kita, yaitu Pak Parwen Utosoid MAMTH. Ya, beliau ini sedang, ya. Selamat sore Pak Utosoid. Sore Amang Ketua. Maaf, okay. Videonya dimatiin dulu, lagi Zoom juga. Baik. Ya. Kemudian Ketua Program Studi Teologi kita Pak Destra Ginting MTH. Baik, kemudian Ketua Program Studi PAK kita Tony Huta Barat MPDK, apakah sudah hadir? Belum ya? Baik. Ya, angkat tangan aja. MTH kandidat kita Fernando Johannes. Oke, baik. Demikian perkenalan kita. Nah, oleh sebab itu langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita ya pada hari ini, yaitu Bapak Markus Oci MPDK. Kami persilakan Pak, waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Nathan. Beliau ini sebenarnya om saya karena kakaknya beliau menikah sama om saya.
sama Betul, sepupu betul. ibu saya. Jadi saya panggilnya ini paman sebenarnya. Iya, Kita betul. satu seperguruan di S1, saya dulu Yogyakarta, tapi ujian negara Jakarta. Jadi ijazah saya satu dari Jakarta. Ya, saya seperti dikatakan beliau tadi, saya berhome base di STT Kana Nusantara, Ungaran sebagai Wakasatu. Kegiatan lain saya membantu mengajar di STT Nasaren Yogyakarta dan STAK Taruna Bakti Yogyakarta dan membantu penjaminan mutu di STT Kadesi Yogyakarta. Kebetulan saya juga sedang studi lanjut di sana dan sedang olah data, sedang menunggu waktu ujian seminar hasil dan ya harapannya tahun ini bisa selesai. Ya, saya dari Kalimantan Barat, Bapak Ibu, saya dari suku Dayak dari daerah Kabupaten Melawi. Kalau ada mahasiswa Bapak Ibu ada di sana gitu ya. Minta maaf Pak Stephen, bisa jadikan saya co-host ya Pak. Saya mau screenkan materi. Sesuai dengan baik, Pak. ya, terima kasih Pak. Sesuai dengan apa bincang-bincang kami dengan Pak Ketua kita, Pak Nathan. Jadi beliau minta saya untuk mendampingi. Saya tanya akreditasi institusi atau prodi, beliau bilang institusi. Jadi kalau kita berbicara institusi kan Bapak Ibu dokumen sudah dikirim. Jadi kan kita artinya saya tidak akan mengevaluasi karena sudah dikirim artinya sudah jadi kan. Dan menurut Sabto sudah lolos kan begitu biasanya. Jadi kita sekarang tinggal melengkapi dokumen-dokumen. Biasanya yang bermasalah itu bukan narasinya, adalah dokumen. Itulah sebabnya memang kalau dokumen itu sangat-sangat baik apabila dipersiapkan jauh sebelum kita di AL. Menindaklanjuti info dari Pak Ketua, kalau sudah proses AK berarti tidak lama. Kalau tidak ada halangan rintangan, bisa jadi dalam semester ini akan divisitasi begitu. Ya memang kan banyak antrian sih, karena kalau usulan akreditasi institusi itu sekitar 20-an sampai 30-an. Kalau kita cek di websitenya Ban PT, banyak yang sedang menunggu. Tetapi biasanya tergantung doa Bapak Ibu. Biasanya kalau doanya kuat, ngerohnya kuat, kata orang karismatik, bisa-bisa nanti semester ini akan divisitasi kan begitu. Karena sudah notifikasinya AK. Belum kalau dia belum AK masih mending. Tapi kalau sudah proses AK memang harus siap-siap begitu. Ya. Terima kasih Pak Ketua sudah mempercayakan kami untuk berbagi. Saya akan share screen, saya sudah bagikan 3 materi. Saya hanya langsung kepada materi yang format penilaian, karena di situ akan kita melihat dokumen apa yang kita persiapkan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Begitu. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Biasanya saya bermasalah dengan share screen. Ya benar, tadi pagi saya sampai siang itu kami Zoom ya dengan STA Jember. Mereka sedang mempersiapkan pengajuan instrumen akreditasi juga institusi begitu. Maaf Bapak Ibu, sudah kelihatan di sini Bapak-bapak semua ya, nggak ada ibu-ibu ya? Belum Pak. Belum. Oh belum, berarti ini sinyalnya kurang baik nih Pak. Ya. Tahap yang pertama yang harus kita cross check itu sebenarnya yang harus kita persiapkan kalau dalam di sini adalah dokumen-dokumennya. Saya sudah bagi ada bahan-bahan webinar saya yang pernah beberapa kali saya bagikan ke beberapa STT ke Pak Ketua, barangkali nanti Bapak-bapak bisa membaca untuk hal itu. Kemudian ada juga dokumen panduan. Biasanya dokumen panduan itu sudah sering dibagikan di grup. Sudah berkali-kali saya bagikan. Sebenarnya itu tidak menggurui Bapak Ibu yang lain, tapi biasanya mengingatkan. Karena kalau di WA itu kan kalau di restart, lalu dibersihkan gitu kan hilang datanya. Jadi sengaja aja supaya nggak lupa. Tetapi kalau yang item ini memang tidak ada di ini dibagikan di grup. Sebenarnya ini memang ada di bahan panduan, tetapi kadang-kadang kita kelewatan. Jadi begini Bapak Ibu, yang pertama kita melihat tabel rubrik penilaian. Ini nomor item, ini
elemen dan pertanyaan-pertanyaannya, lalu ini indikatornya. Jadi ketika kita menyiapkan dokumen, kita harus menyesuaikan dengan indikator ini. Begitu. Kalau indikatornya itu mengikuti nomor 4 dipahami oleh asesor, maka nilainya 4. Tapi kalau dia nomor 3, dokumennya lengkap tapi tidak ada evaluasinya, tidak ada analisis SWOT-nya, 3. Tapi kalau dokumennya setengah lengkap, 2. Dokumennya seadanya 1. Tidak ada dokumen 0. Nah, ini format penilaiannya begitu. Jadi ini harapannya biasanya kita kalau kita baru pengajuan pertama minimal 3-4 lah. Rata-rata 3 karena cukup baik. Nah, kemudian kita melihat ke bagian ke bawah, yaitu ini format penilaiannya. Nah, ini format penilaiannya. Jadi kita harus lihat dulu format penilaian ini yang kita siapkan. Jadi ada yang pertama itu kan kondisi eksternal. Itu nilainya cuma 1. Profil institusi 1. Kriteria. Nah, di kriteria 9 ini nilainya besar-besar, terutama kalau dia institusi itu tata pamong dan tata kelola. Nah, di sini semuanya bermain dokumen yang harus dipersiapkan. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada barangkali hal-hal ini yang harus dipersiapkan sekarang begitu. Nah, kemudian ada analisis penetapan program pengembangan, poinnya 1,5, analisis SWOT 2, program pengembangan ke depan 1,5, program berkelanjutan 1. Jadi totalnya 100. Satu asesor menilai 100. Biasanya penilaian asesor kalau dia menilai dengan subjektif ya, artinya menilai apa adanya, biasanya agak-agak pelit. Tapi kita doakan biasanya asesornya supaya nggak pelit begitu. Kebetulan kalau untuk akreditasi institusi yang mengasesmen untuk saat ini masih ganda campuran. Ada beberapa asesor dari kampus UIN, dari Muslim. Tapi kalau program studi memang ini dari Kemenak. Ya, itu yang biasa asesor yang tidak ada kasih karunia sih menurut saya. Selalu mintanya ideal gitu lah. Kalau menurut saya itu asesor yang perlu bertobat. jangan diinfokan ke mereka ya gitu. Jadi tidak pernah mau membantu kita, selalu mau menjas gitu. Ini yang bikin masalah itu. Oke, jadi kalau di sini berarti kan kita bermainnya di yang harus kita persiapkan dengan sematang-matangnya kan sebenarnya tata pamong dan luaran capaian. Nah, kalau luar capaian itu kan produk dosen dan produk mahasiswa. Itu kan kalau nggak salah saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya siapa tahu di kita ini di visitasi tahun depan, ya kita siapkan semua luaran capaian kita terdokumentasi. Biasanya nanti asesor dia akan minta adakah yang mau ditambahkan, begitu. Jadi kita siapkan semua sehingga nilai kita tercover gitu. Jadi ini monggo nanti dipelajari Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk ke di sini. Ini penilaiannya. Bapak Ibu sebenarnya yang sangat penting itu kalau pengajuan pertama itu adalah syaratnya. Kalau skor ini begini ceritanya skor ini. Syarat nilai ini syarat perlu yang penting, itu saja. Kalau syarat perlu itu nggak terpenuhi, itu biasanya kalau sekarang tidak melalui sampai AL, sampai di AK aja bisa tereliminasi. Nanti saya jelaskan syarat perlu itu, syarat perlu peringkat itu yang sangat penting. Ada beberapa STT yang ini ada satu sekolah negeri punya Kristen, ya saya nggak sebut. Mereka dosennya banyak sekali, mahasiswanya banyak, tetapi mereka lemah di Japung. Harusnya mereka bisa sangat baik akreditasi institusi. Tapi karena Japung dosen-dosennya itu mayoritas asisten ahli, akhirnya mereka hanya baik. Padahal nilai mereka 300 lebih. Baik prodi maupun institusi. Nah, ketika salah satu dosennya dan rektornya pernah tanya saya bilang, Bu, mungkin ini kasusnya di Japung begitu. Nah, ini. Jadi artinya yang sangat penting kalau sangat perlu ini nilai kita melampaui 200 sudah
sudah terakreditasi begitu. Nah, kita masuk di sini. Ini syarat perlu. Syarat perlu terakreditasi. Artinya yang harus dipersiapkan kita skor butir penilaian kecukupan dosen. Kalau di STT HAMI ini kan 2 prodi, berarti minimal 10 dosen. Gimana Pak Ketua, Pak Wakasatu? Berapa dosen yang terdaftar di PD Dikti? 10 kah? Dosen tetap? Berapa 17, Pak? 17, Pak. Banyak banget Pak. Iya. Dua prodi terlalu banyak itu Pak. Mahasiswanya Iya. berapa Pak? 112, Pak. Oh. Itu 17 itu dosen tetap atau tidak tetap Pak? Tetap semuanya, Pak. Waduh. Ya, harus tambah 1 prodi Pak. Kelebihan Pak. Iya. Iya, karena rasionya kan kalau dia 100 mahasiswa dibagi 17 kan hitungnya berapa persentasenya Pak? Kan Iya, Pak. rata-ratanya kecil itu. Baru kemarin kita sudah kemarin ya istilahnya merumahkan beberapa dosen Pak. Ada 3 dosen kita rumahkan kemarin Pak. Tapi berniden Pak? Eniden. Jadi kita buat surat pindah home base Pak. Oh ya. Ya, jadi dengan kata lain 4 ya, 3 atau 4 ya? 3. Jadi 14 Pak. Jadi udah berkurang. Jadi ya, 14. Kalau 14 kalau 2 prodi dengan jumlah mahasiswa 100 lebih sudah baik Pak. Tapi kalau 17 100 lebih rasionya nanti cuman 1, berapa gitu per dosennya. Kan dia kan dihitungnya kan jumlah mahasiswa dibagi dosen kan gitu. Tapi itu sih enggak masalah. Maksudnya yang penting minimal itu adalah 5, 1 prodi. Yang berniden ya Bapak Ibu. Kemudian dosen tidak tetap, berapa orang Pak yang dilaporkan? Ya, ini syaratnya. Baiknya sih untuk dosen tidak tetap, kalau boleh 20% dari dosen tetap. Artinya kalau dia 10, maksimal 2 orang. Dosen tidak tetap kita 1 orang. hanya dosen kita ada kerjasama dengan Yayasan Damai Sejahtera Utama yang Abraham Park itu Pak. Oh. Nah, ada 2, terus dosen yang lain. Jadi dosen tidak tetap itu ada 6 orang Pak. Yang dilaporkan waktu ngisi kemarin berapa orang Pak di LID-nya? Yang kita laporkan hanya 2 Pak. Oh ya, baik Pak. Kalau 2 bagus Pak. Tapi kalau 6, wah lumayan Pak. Nilainya jatuh itu karena sudah 40% dari dosen tetap dia sudah tidak baik gitu. Jadi hanya 2 Pak kita laporkan. Pokoknya yang dilaporkan itu jangan banyak-banyak Pak. Kalau bisa yang sudah ada niden, yang baik bergelar doktor gitu, punya home base, nah itu dia bagus begitu. Iya. Nah, kalau dosen-dosen yang lain kan mereka mengajar boleh nanti, tetapi namanya di pelaporan PD Dikti ya ini dia mengasisten gitu istilahnya gitu kan. Kalau ada mata kuliah yang linier dia di SK-kan, yang dilaporkan ke PD Dikti adalah nama dosen yang memang punya kelengkapan. Boleh juga tidak ada masalah dosen dari luar membantu, tetapi yang pelaporan ke PD Diktinya kalau boleh dosen yang lengkap. Kemudian kalau bisa Pak, kalau 14 2 orang baik Pak. 3 orang pun sudah cukup. Tapi kalau 5, 6 sebaiknya jangan gitu ya. Karena ini kan syaratnya kan sudah harga mati ini kan. Itu. Kalau 2 nilainya bagus, kalau 2 orang nilainya bagus Pak. Bagus. Kemudian skor butir penilaian SPMI, artinya SPMI-nya sudah jalan. Dokumennya dan prakteknya lalu evaluasinya begitu. Dan nomor 3 dan 4 itu kan ini 1 item tetapi 2 hal yang dilakukan. Nah, ini syarat perlu. Kalau sudah memenuhi ini, saya percaya kita lolos AK gitu. Bahkan di visitasi pun kemungkinan besar kita lolos kalau gitu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan syarat perlu ini? Iya Pak Markus, Pak Markus. Ya baik Pak. Jadi mengenai begini Pak. Oh ya, silakan Pak Jun. Pak Jun atau saya dulu?
Shalom. Halo. Ya. Monggo, Begini Pak, kita melakukan SPMI masih dalam tahap SPMI yang sangat sederhana Pak. Ya, contohnya kita melakukan angket akan kinerja dosen, akan kinerja pembelajaran, kinerja penelitian, kinerja pengabdian masyarakat. Kita melakukan angket, masih melakukan angket Pak. Nah, sekarang kita sedang berusaha untuk melengkapinya, melengkapi dokumen SPMI seperti dokumen mutu ya dokumen mutu, standar mutu, dokumen mutu dan formul mutu Pak. Jadi kita sekarang sedang melengkapinya Pak. Karena kita masih lemah, kita harus akui kami sangat lemah Pak di SPMI, tapi kami sudah melakukannya dalam hal-hal yang kecil, misalnya seperti tadi Pak, angket, kuesioner, akan tridharma itu kami selalu lakukan. Jadi tapi kami sekarang ingin melengkapi dokumen SPMI secara yang baik gitu Pak. Terima kasih Pak Markus. Ya, baik. Silakan Pak Syai. Nanti saya akan tanggapi. Mic-nya Pak Jai, mic. Ya. Ya, untuk melanjutkan yang ditanyakan oleh Pak Jun tadi bahwa kita melakukan perlengkapan dokumen yang paling sederhana, contohnya di dalam angket. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Markus, Ya, Pak. itu dalam kesederhanaan itu apakah dinilai hanya berdasarkan misalnya evaluasi berdasarkan penilaian angket? Adakah penilaiannya atau bagaimana Pak Markus? Begini Pak, kalau kasus ini kan jadi begini, memang kemarin Pak Nathan, saya panggil beliau Pak Nathan ya, bukan Pak, kalau Pak John nama panggilan beliau di STT. Pak Nathan, Pak Ketua sudah sharing. Jadi begini Pak Nathan dan Pak Jaya, permintaannya di sini adalah di dalam instrumen itu adalah terlaksananya, tercakupnya dokumen SPMI yang istilah kerennya disingkat dengan PPEPP kan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring sebagainya. Jadi saran saya memang apa yang sudah dilakukan dokumen itu tadi, kuesioner itu adalah bagian dari monitoring. Kan tiap semester kan ada monitoring, evaluasi, lalu ada hasil evaluasi kan direkap. Nah, biasanya kalau permintaan asesor tidak sampai direkap, tindak lanjutnya apa kan begitu. Nah, itu. Nah, biasanya kan kalau diadakan audit mutu kan akan meng-cross check, akan menilai oh ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak kan begitu. Oleh sebab itu memang syarat, karena ini syarat perlu, mau tidak mau harus ada, yaitu pertama kebijakan mutu. Buku kebijakan mutu yang biasanya 20 sampai 30 halaman. Kedua, manual mutu. Manual mutu ada dua format yang sering digunakan oleh STT atau oleh perguruan tinggi. Format yang setiap standar 24 plus standar institusi itu satu manualnya. Yang biasanya kalau saya mendampingi melatih itu saya anjurkan sekitar 1000 halaman. Tetapi ada yang menggunakan format yang sederhana, hanya 300-500 halaman. Itu manual mutu. Lalu masuk ke standar mutu. Standar mutu kan ada 3 standar yang dari SNPT. Pertama standar pendidikan itu, standar bidang pendidikan ada 8 item. Standar bidang pengabdian ada 8, standar penelitian ada 8. Totalnya 24. Tambah standar institusi yang kita buat biasanya visi misi, tata kelola, tata pamong, kehidupan keasramaan dan sebagainya. Nah, biasa saya tambahkan kalau saya mendampingi itu adalah 9 item sehingga totalnya itu antara 30 standar. Nah, itu semua dibuat. Biasanya jumlah halamannya antara 200 sampai 300 bahkan 500 halaman. Kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Ketua dan Pak Zaid tadi itu adalah formulir angket kan, kuesioner. Itu kan mengikuti. Biasanya untuk bidang pendidikan semua STT sudah ada, tinggal ditambah kan sudah banyak. Nah, setelah
setiap semester kan ada evaluasi kegiatan, lalu direkap, disingkatlah dengan namanya monitoring. Nah, kemudian untuk melihat kecocokan standar bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan institusi, maka diadakan audit mutu yang disebut dengan AMI. Setelah AMI, ada RTM, rapat tindak lanjut manajemen. Setelah RTM ada hasilnya disebut dengan peningkatan. Lalu tahun depannya dicek lagi, dievaluasi, diperbaiki setiap berperiodik. Itu sebenarnya yang diminta oleh nomor 4. Penilaian penjaminan mutu. Itu dia. Jadi ini yang 4. Kalau yang nomor 3 itu bicara dokumen formal. Dokumennya yang ada. Nah, nomor 4 itu bicara prosesnya. Nah, jadi keempat item ini adalah menjadi syarat utama terakreditasinya begitu. Jadi begitu Pak. Tapi ada kekuatan angketnya Pak di situ. Angket enggak? Tidak Pak. Jadi dia bukan angketnya saja Pak, tapi hasilnya yang dicek nanti. Kalau yang saya pahami hasilnya memang angket, tetapi yang diminta dia kan begini. Saya minta data pelaksanaan ini SPMI-nya. Jadi dia tanya, ini kan kalau saya minta data kan dibilang. Datanya bagaimana? Dimulai dari pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan peningkatannya kan begitu Pak. Jadi itu. Oke. Jadi saran saya yang harus dikerja selain yang lain adalah dokumen SPMI dulu. Artinya institusi STT HAMI mempersiapkan dulu. Lalu sebelum ya memang itu pekerjaan berat menurut saya adalah SPMI itu. Yang paling berat di situ. Ya baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Sambil menunggu pertanyaan, lalu di bawahnya ada syarat peringkat unggul. Unggul dan sangat baik. Nah, kalau ini kan sudah ada penambahannya lagi. Ada publikasi ilmiah dan sebagainya. Nah, jadi kalau sudah ada publikasi ilmiah dan sebagainya, itu peringkatnya unggul. Begitu. Pertanyaan saya, apakah sudah ada alumni ya? Alumni STT HAMI? Sudah meluluskan? Sudah Pak. Sudah. Oh, berapa angkatan Pak? 3 Pak. Waduh, lumayan Pak. Mantap Pak, sudah bisa menjadi bahan ini kan, kirim studi trace Pak, studi pelacakan. Sudah Pak, kita sudah buat tracer study, kita sudah buat Pak. Oke, baik ya. Untuk peringkat baik dan sangat unggul nanti Bapak Ibu bisa baca aja. Kita langsung masuk. Ketika kita divisitasi, pertanyaan mereka nanti sekitar ini Bapak Ibu, ini dia. Nah, sekarang asesor sedang menilai Bapak Ibu dengan format ini. Dan format ini juga yang akan mereka klarifikasi pada saat mereka datang ke kita, AL. Selain ada beberapa yang lainnya adalah sesi wawancara dengan unsur pimpinan, dengan alumni, stakeholder, dan sebagainya. Nah, jadi ini yang sedang dinilai oleh asesor. Mereka menilai sekarang berdasarkan LID dan LKPT. Jadi mereka berdasarkan data itu lalu mereka nilai. Yang pertama adalah kondisi eksternal. Mereka akan mengecek konsistensi dengan hasil analisis SWOT atau rencana pengembangan. Itu yang mereka cek dari LID kita. Kemudian profil institusi. Ketercakupan informasi dan profil yang kita tulis, yang kita laporkan. Jadi itu selanjutnya masuk di C atau kriteria 1 sampai 9. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita coba cek. Di sini sudah mulai bermain dokumen. Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan. Jadi Bapak Ibu harus membuat RIP, Rensra dan Renov. Kalau ada yang mencatat, monggo ya. Di sini dipersiapkan RIP. Saya tulis di sini. Dokumen yang disiapkan. RIP,
Renstra, dan Renov. Oh ya, ada yang lupa tadi. Statuta. Ini semuanya bicara institusi, bukan prodi. Ini dokumennya. Kalau kemarin saya lihat di HAMI kan sudah diakreditasi 2 prodi ya. Nah, kalau itu kan ini prodinya, kalau sekarang institusinya begitu. Ini yang diminta. Mereka akan mengukur ketercakupan. Jadi ada hubungannya antara visi misi dengan itunya, item-itemnya. Dia nggak mau ini ya. Ini dia. Artinya bahwa hubungan visi misi dengan RIP Renstra Renov. Kemudian untuk visi misi, karena ini belum terlambat, persiapkan Bapak Ibu mungkin dimodifikasi rencana berita acara penyusunannya, dokumen notulennya, dan pengesahannya, visi misi institusi. Jadi disiapkan itu. Jadi untuk visi, misi, tujuan, dan ini dipersiapkan dokumennya itu adalah 1. SK sebelumnya adalah kegiatan rapat. Berarti ini bicara notulen. Notulen rapat. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan. Oke, ini ya direkam ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau direkam saya nggak nulis. Ya, kita rekam. Pemangku kepentingan dan lain-lain. Jadi ya, direkam, Pak. dalam hal ini, oke baik Pak, terima kasih. Jadi tim mempersiapkan 1 dokumen kapan visi misi itu dirapatkan. Kemudian itu kan. Kedua, siapa yang terlibat dalam penyusunan visi misi. Berita acara, lalu kalau sudah finalnya SK pengesahannya visi misi. Jadi ini memang agak berat, lumayan berat. Tapi mau enggak mau ini permintaannya. Ya, ini dokumennya yang disiapkan. Berkaitan dengan visi misi memang permintaannya harus begitu. Artinya dokumen ini yang Bapak Ibu persiapkan, kemudian ketika di AL nanti akan diminta begitu. Kan dia akan bertanya mekanisme penyusunan visi misi kan begitu. Mana buktinya? Setelah ada buktinya, mana tindak lanjutnya? Visi misi sudah dibuat, sudah ada dokumennya, sudah ada pengesahannya, lalu visi misi dievaluasi di bagian C1 ini bagian 7 itu ada evaluasi. Evaluasi itu bicara ada formulirnya, form yang kita bagikan ke unsur ke Civitas Akademika sama stakeholder juga dan alumni untuk mengisi sejauh mana mereka memahami visi misi. Nah, dari hasil itu dianalisa kekurangan, kelebihan, lalu tantangan, hambatan, kemudian bagaimana strategi supaya visi misi ini bisa berjalan dengan efektif begitu. Jadi itu yang akan mereka minta pada saat mereka visitasi. Sebenarnya di C1 tuh nilainya kecil, tetapi ini penentu Bapak Ibu. Kecil sekali nilainya kan, tetapi ini penentu. Kalau di sini sudah lolos, nanti pertanyaan selanjutnya akan mengalir. Tetapi biasanya kalau di sini sudah ada sedikit error, nanti asesornya kadang-kadang tensinya tinggi nih. Padahal ini cuman tidak begitu besar nilainya, tetapi bagi mereka ini adalah jalan masuknya begitu. Makanya di visi misi selalu ditanya. Nah, biasanya Pak Ketua yang akan ditanya itu kan begitu. Ya, ini
Yang kedua, tata pamong. Ini tata pamong, ini nilainya tinggi sekali di 18. Tata pamong apa yang diminta di sini? Ketersediaan format sistem tata pamong yang sesuai dengan konteks institusi yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan sebagainya. Jadi, yang diminta di sini adalah data-data SK-nya lengkap. Artinya gini, dalam tata pamong kan ada SK pengangkatan, ada strukturnya yang lengkap, lalu ada jukdisnya, kemudian penempatan kerja setiap tata pamong ini kan begitu, setiap personilnya. Umpama kalau Pak Sai ini cocoknya di bidang ini, nah, jadi dia sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian selanjutnya kerjasama. Nah, kerjasama juga bagaimana mekanisme kerjasamanya. Nah, jadi mekanisme dimulai kerjasama kan dimulai dengan penjajakan, kemudian menjalin komunikasi, ada MOU-nya kan begitu. Nah, tidak hanya sampai di MOU, nanti setiap semester dengan mitra kerjasama ada evaluasi untuk menilai apakah kita ini sudah saling memberkati gitu ya, saling sama-sama diuntungkan atau tidak. Nah, di situ. Jadi di tata pamong ini yang dimintanya itu adalah item-item itu. Lalu di tata pamongnya ini kan C2 tata pamongnya. Di bagian 8 itu ada evaluasinya. Kan begitu kalau nggak salah saya kan. Kalau Bapak Ibu ngisi ada evaluasinya. Nah, di evaluasinya ini bicara mengenai hasil yang kita dapati melalui kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Memang biasanya yang diminta itu adalah hasilnya. Selain dokumen, dia akan minta mana hasil POM-nya yang sudah dilakukan. Artinya dokumen sudah ada, kemudian evaluasinya ada nggak? Kalau ada, tolong tunjukin. Kalau ditunjukin, dia tanya mana analisisnya, kan begitu. Jadi semuanya. Tetapi saran saya, karena ini LID-nya sudah diserahkan, berarti Bapak Ibu pelajari LID-nya, lalu apa yang dibicarakannya disiapkan dokumen itu. Begitu, supaya tidak terlalu kita nanti ini buat kami pusing. Tidak, memang kenyataannya gitu ya Bapak Ibu, supaya tidak nanti bukan kaget, supaya enak sama enak, liatin dulu di LID-nya apa yang Bapak Ibu tulis. Nah, sudah sesuai dengan formatnya, kalau sesuai berarti dokumen-dokumen yang diminta Bapak Ibu siapkan kan begitu. Jadi begini Bapak Ibu, penilaian AK itu akan berubah pada saat AL. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa persiapan kita, semua dokumen kita lengkap, pasti berubah. Karena AK itu kan kondisi kita waktu kita nulis, kadang-kadang kita tidak terpikir banyak hal yang belum kita lakukan. Nah, kalau di sini kita udah lakukan, di AK itu belum kita tulis, nanti kita bisa usulkan. Karena kan sebelum ditandatangan berita acara hasil AL itu kan dia tanyakan, ya ada nggak yang perlu ditambahkan? Ini sesuai nggak, ini cocok nggak, begitu ya biasanya itu. Jadi ketersediaan dokumen formal ini sudah bermain. Lalu di mana adanya? Berarti ada buku pedoman tenaga kependidikan dan pendidikan, gitu. Istilahnya tenaga buku pedoman dosen dan tenaga kependidikan. Kemudian ada jukdis kan begitu. Ada SOP. Jadi kalau semua dokumen itu lengkap, nah ini kan sudah membantu begitu. Memang kalau untuk akreditasi institusi ya Bapak Ibu sangat-sangat ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Ya, kemudian kita masuk, kalau bisa Pak Ketua minggu depan, kalau kita ketemu hari Jumat itu, Sabtu itu, kita bisa bedah ini dulu LID Bapak Ibu. Nanti saya akan lihat, oh ini yang perlu ditambahkan, oh ini perlu dikurang, ini yang perlu dimainkan gitu. Kalau boleh Pak. Kalau seperti ini kan, ya kalau seperti ini kan saya percaya tim ini pada bingung semua. Ini Pak Markus nambahin kerjaan kami lagi. Iya, Pak Markus, setelah selesai ngejum ini, nanti saya akan kirim LID-nya dan LKPT ke Bapak ya. Iya.
japri ke Bapak nanti supaya kita bedah bersama Pak ya untuk minggu depan Pak. Ya, minggu Baik, depan Pak. ya. Berarti kalau minggu ini kita Iya, Pak. cepat-cepat aja Pak ya. Baik. Ya oke. Ini yang jadi Bapak Ibu Sorry, yang mohon izin Pak Markus. Ya Pak. Mungkin sebelum lanjut ada satu pertanyaan Pak. Jadi begini Pak, misalnya ketika kita mau menandatangani berita acara, apakah ada kiat dari kita bahwa kita tahu bahwa kita lulus atau tidak gitu Pak? Kira-kira karena di berita acara itu kan tidak kelihatan nilai Pak. Tetapi kadang-kadang kan bahasanya bagus, tetapi kadang-kadang juga kan bermain di kata-kata akhirnya menjerumuskan Pak. Jadi kira-kira untuk menentukan kita itu lolos atau tidaknya, kira-kira bagaimana untuk menilainya Pak? Ya Terima Pak, kasih, Pak. kalau berita acara itu kan begini Pak, kalau 80% komentar asesor itu positif, biasanya lolos Pak. Tapi kalau selalu asesornya bilang dari beberapa, kan dari kalau dia institusi ini kalau nggak salah 68 atau berapa, kan nanti ini kan setiap item ini kan ditanya Pak, dia cocokkan, lalu dia kasih komentar di sebelah. Biasanya kalau dia laporan berita acaranya di sebelah kiri ini. Ini kan. Nah ini ada satu kolom di sini adalah komentar. Kalau komentarnya di sini 60-50%, dia berkata tidak ada dokumen, tidak ada kecocokan. Nah itu tanda-tandanya kemungkinan besar ada masalah Pak. Gitu Pak. Setahu saya begitu. Karena saya memang terus terang belum pernah dapat materi dari Ban PT tentang institusi, hanya mengikuti pelatihan-pelatihan saja. Kalau prodi memang saya punya file, karena dulu waktu pelatihan asesor saya 2 hari ada di grup dan semua materi pelatihan itu ada. Cuman saya di hari hanya disuruh mengundurkan diri, jadi tidak apa-apa. Yang penting saya dapat materinya sudah, saya juga nggak masalah begitu. Saya tereliminasi harus jasa 3 dulu katanya. Jadi kalau untuk institusi memang persiapannya mapan Pak. Tapi tidak masalah Pak. Setahu saya memang kalau dia bilang ada tercakup baik, tidak ada tanda kutip negatif, tidak ada tanda kutip ketak kecakupan, nah, berarti positif Pak. Tetapi begini Pak, sebenarnya yang menentukan lulus dan tidak kan di syarat tadi Pak. Di syarat tadi, itu yang sangat penting. Ketika syarat 4 itu kan, dosennya tetap sesuai dengan ini pembagian prodinya, kemudian dosen tidak tetapnya jangan melebihi 20% dari jumlah dosen tetap, lalu dokumen SPMI-nya sudah ready, sudah ada, dan sudah melaksanakan AMI-nya, SPMI dijalankan dengan baik, saya percaya Pak, pasti lolos loh Pak. Setahu saya institusi Pak. Kalau kasus yang kemarin, AMI kemarin, kalau sebenarnya kalau ada masalah bisa banding kok Pak. Kemarin itu prodi tele PAK itu ada bisa banding. Kalau kita kuat punya dokumen bisa banding Pak. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, baik ya Pak, lanjut. Oke. Jadi setelah visi misi baru kita masuk di ini, penilaiannya ini. Jadi Bapak Ibu, memang saya tidak berani ngomong dengan Pak Ketua. Sebenarnya kemarin Pak, sebelum kita upload, kita pelajari ini Pak, mungkin beda cerita Pak. Begitu loh Pak menurut saya sebenarnya gitu, tapi kan saya enggak enak ngomong. Iya. Memang saya, iya. Gini ceritanya Pak Markus. Iya. Ini kita upload, saya kerjakan tahun lalu. Oh iya. Bulan Agustus itu waktu saya diisolasi di rumah sakit Cengkareng, rumah sakit, habis itu isolasi mandiri di rumah karena saya kena COVID. Dan di situ juga lah batas dari input. Iya. Dan ternyata Pak, memang kami telat karena itu paling akhir ternyata Juli Pak tahun 2020. Yeah. Nah,
saya sudah masuk dan langsung nggak lama ada catatan Ban PT. Catatan Ban PT untuk institusi kita bahwa input data terlambat harus meminta surat rekomendasi dari dirjen terkait. Nah, jadi kami langsung menghubungi dirjen, dalam hal ini itu Pak Rolin, dan puji Tuhan Pak Rolin hubungi Pak Direktur Pendidikan kita, siapa namanya Pak itu ya? Pak Pontus. Ya, Pak Direktur Pontus, dan kita puji Tuhan dapat untuk institusi dan langsung ke dikti, puji Tuhan Pak. Nah, jadi memang sekali waktunya kemarin Pak. Saya kondisinya juga lagi sakit, tapi Pak, saya udah cek di Sabtu nilainya sangat rendah Pak Markus. Yaitu cuman 201 Pak, paling rendah Pak itu Pak. Itu baru nilai minimal Pak. Nilai Sabtonya, belum di AK. Nanti kan betul, nilai AK itu nanti kan digabungkan dengan nilai AL. Nah, biasanya keputusan akhir nilai AL yang di ini. Artinya gini, iya. Kalau nilai AK-nya sudah melebihi 200, langsung dilanjuti ke AL. Tetapi iya. Kalau nilai AK-nya di bawah 200 atau keempat hal tadi tidak memenuhi, nah nanti dirapatkan. Sekarang ini ada 5 STT yang sudah tereliminasi. Ada 5. Ada 4 STT, 1 stuck. Dari iya. Jakarta, setahu saya paling banyak Jakarta. Saya nggak enak ngomong lah. Dari Jakarta yang paling banyak. Iya. Mungkin jangan-jangan ada bapak mengajar di STT. Nah, jadi demikianlah Pak. Jadi karena puji Tuhan institusi kita udah diterima dan AK dari asesmen Ban PT sudah hasilnya ada. Nah, inilah kita sedang berjuang nih Pak supaya AL-nya sukses, dan kalau boleh nilainya nanti ya paling tidak naik sedikit dari 201, ya paling tidak lulus lah. Oke, baik Pak. Kalau nilai AK-nya berapa Pak? Belum dikasih tahu ya Pak? 201 Pak. Oh. Nilai AK-nya? Iya, nilai AK dari asesor 201. Makanya di Sabtu di PD Dikti kita sudah keluar nih apanya baik gitu Pak, sudah baik. Ya, berarti kita harus menggencet ya. Pak. Jadi gini Pak, saya pikir baru di-upload tahun ini. Kalau tahun 2001 Pak, 2000 kemarin, berarti kan ada 1 tahun yang akan kita isi kembali kan Pak, data institusinya. Ya kan begitu. Jadi data yang 1 tahun ini kita tambahin kan nanti kalau pada saat di asesmen, lalu beberapa kegiatan dosen itu kan bisa menambah. Contoh, betul. Mungkin dosen ikut seminar, jadi pembicara itu kan, mungkin ada karya-karya dosen kan, saya lihat ada buku, ada jurnal, itu kan cukup menambah itu. Betul Pak. Nah, ditambah lagi sekarang haki Pak, tambah haki lagi Pak sekarang Pak. Kalau kami sudah tambahkan Pak. TS terbaru kemarin diminta Pak, ternyata TS terbaru karena kita upload kan tahun lalu, jadi diminta TS terbaru, dan puji Tuhan kita sudah kirim juga TS terbaru Pak. Ya, yang TS terbaru semua kegiatan dosen yang terbaru diupload ya Pak, seperti nulis jurnal, namanya kegiatan pengabdian, buku itu dan sebagainya. Oke, baik Pak. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ini saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya indikator ini yang memang harus kita persiapkan. Memang di dalam instrumen terbaru tidak memuat minta dokumen enggak, tetapi dia akan tanya dengan indikator ini semuanya. Nah, untuk dokumennya kan kalau tidak salah ada di buku pedoman asesmen begitu ya. Nah, kalau begitu izinkan ini saya tutup ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca. Saya sudah bagikan dengan Pak Ketua, baca nanti kalau umpamanya kurang begitu paham, nanti besok minggu depan saya jelasin lagi. Pada prinsipnya bahwa pertanyaan asesor seputar ini. Begitu. Ada, kalau tidak salah ada sekitar, saya cek sampai ke bawah,
ada 40, 60. Sekitar 60 ya. Oke, ada 63. Kalau prodi 62 kayaknya. 68 ya kalau nggak salah. Nah, itu. Dan ini yang ditanyakan asesor. Nah, lalu ketika dia datang, dia akan tanya ini lagi. Nah, ini yang akan dia kasihkan ke kita, Bapak Ibu. Ini yang akan dia kasihkan ke kita tanda tangan misalnya ini. Ini dia. Kalau yang tadi hanya untuk mereka saja menilai. Ini. Ya, sama 60. Oh, 63 di sini ya. Ini asesor. Kemudian ini penilaiannya, bobot penilaiannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini permintaannya. Jadi ketika kita menyiapkan dokumen, kita lihat indikatornya semua. Indikatornya ini, oh ini permintaannya ini yang diharapkan begitu. Saya lihat ada satu STT yang memang ada 3 prodinya tidak terketasi, Pak. Apakah sudah dikunjungi atau belum, saya kurang tahu. Kelihatannya baru di AK. Tapi saya sebut aja namanya deh, nggak apa-apa. STT Verigo ya, Veriago. Ya, itu 2 prodi tidak terketasi. Oke, ini. Nah, jadi nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Saya stop, kita akan masuk ke bagian ini pelaksanaan AL. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah lihat, sudah pernah baca, tapi di sini saya menegaskan lagi karena sesuai dengan request dari Pak Ketua, saya lebih penekanannya kepada dokumen begitu ya. Kalau tadi sebenarnya itu adalah ini strategi. Jadi biasanya kalau saya mendampingi, saya arahkan Bapak Ibu yang isi itu dulu, lalu ditambah matrik penilaian. Nah, jadi baru kita ngisi narasinya. Karena kita kalau langsung ngisi narasi tanpa melihat matrik dan pertanyaannya, nanti kan tidak nyambung. Nah, itu yang strategi saya pakai. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke, kita sampai jam 8 Pak, ya Pak? Sampai jam 8 Pak. Oke. Jadi saya percepatkan saja supaya kita ini ya, ini permintaannya. Saya cek dulu. APS, oke. Ya, kalau kegiatan ini kan Bapak Ibu sudah berpengalaman, kita dokumennya dulu. Ya, kita mulai masuk di pelaksanaan asesmen. Ini institusi prodi ya Bapak Ibu ya ini ya. Saya coba turunkan dengan ya, oke, kita lihat satu-satu. Ini adalah dokumen institusi yang Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu menyiapkan statuta. Harus sudah ada. Kalau untuk mekanismenya penyiapannya kan Bapak Ibu sudah berpengalaman kemarin sudah di AL kan. Jadi statutanya sudah ada, kemudian dokumen formal Renstra dan Renop Tata Pamong. Kemudian ada dokumen aturan etika dosen, etika mahasiswa. Nah, ini untuk nomor 4 ini bisa dalam buku-buku dijelaskan berbab. Begitu supaya tidak banyak dokumen buat pedoman akademik dan non akademik STT begitu ya, ada bagian A Tata Pamong, bagian B etika Kristen, bagian C etika mahasiswa dan etika tenaga pendidik dan sebagainya. Nah, tapi saran saya Tata Pamong kalau boleh buat sendiri karena itu akan di cross check sama mereka. Nah, semua item dan nomor 4, 5 ini ditanda sah oleh ketua.
cap basah. Gitu. Nah, tetapi pertanyaannya, untuk statuta, Renstra-Renov, kadang-kadang ditanya mekanisme penyusunannya begitu. Itu dia, terutama statuta. Jadi kalau statuta memang melibatkan badan penyelenggara yayasannya atau yang menaungi STT. Nah, kalau Renstra-Renov adalah institusi, kemudian yang menandatangani ketua. Tetapi biasanya ada asesor yang sangat-sangat limit, dia minta berita acara. Kemudian ada dokumen analisis jabatan. Ya, ini jabatan, artinya seorang dosen bagaimana mekanisme dia diterima, kan begitu sebagai dosen. Kemudian nanti ada diwawancara juga, dosen tetap ditanya waktu Bapak ngelamar di sini bagaimana mekanisme, ada enggak ininya wawancara, sesi wawancara dan sebagainya begitu. Kemudian laporan kinerja perguruan tinggi. Ini laporannya begini Bapak Ibu, adalah laporan kegiatan 1 semester. Jadi bidang akademik kegiatannya apa? Kalau di sini kan institusi, jadi prodi ngekor, jadi prodi langsung masuk di include di akademik begitu. Bidang keuangan apa sih yang dilakukan? Laporannya setiap 1 semester. Laporan tahunan begitu, itu dia yang dimaksud. Jadi sampai kepada apa namanya hal-hal yang kecil, tapi laporan sederhana aja. Yang penting dalam 1 semester setiap bidang itu melaporkan kegiatannya dan dilaporkan ke ketua. Itu yang diminta ini. Gitu. Nah, kemudian kembali ke analisis jabatan. Nah, jadi begini, analisis jabatan itu kan gini, penempatan seseorang sesuai dengan kapasitas, kemampuan, termasuk remunerasinya, sistem penggajiannya kan akan ditanya di sini nanti. Kemudian instrumen penilaian kinerja dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin ini yang dikatakan tadi oleh Pak Ketua LPM. Ya boleh. Jadi instrumen penilaian kinerja dosen. Kalau biasanya di kami itu setiap semester kita menilai. Jadi unsur ketua menilai waka, waka menilai unsur terkait. Kemudian mahasiswa mengevaluasi ini, memberi penilaian kepada ini bukan ya, tenaga pendidik, staf. Jadi itu berkala begitu. Kemudian setelah direkap lalu dibuatlah analisisnya begitu. Nah, ini. Kemudian dokumen hasil audit. Audit di sini ada 2. Ada audit keuangan dan audit mutu begitu. AMI. Keuangan ini artinya STT mempersiapkan diaudit oleh akuntan publik. Idealnya 1 tahun sekali. Kalau auditor audit mutu pun sama 1 tahun sekali. Kalau 1 semester terlalu mepet begitu. Nah, audit mutu AMI itu dilakukan apabila SPMI-nya sudah dijalankan. Gitu. Sedangkan audit keuangan itu sudah biasa, artinya di perguruan tinggi itu sudah biasa begitu. Untuk melihat kesehatan keuangannya, neraca pemasukan pengeluaran. Kita di STT masalahnya kan kadang-kadang kita tidak buat anggaran, maaf ya. Kita budgetnya itu budgetnya tergantung masuk kudus itulah. Maksudnya kita tidak buat dari awal. Tapi kami sejak saya pegang Waka 1 2014 saya bilang harus buat. Akhirnya di kami buat, walaupun pelaksanaannya keuangannya itu bukan lagi mepet, memang tidak mencapai target awal. Bukan lagi turah bahasa Jawa, bukan lagi lebih, tapi memang tidak cukup begitu. Tapi yang jelas kita udah punya anggaran. Jadi anggaran pendidikannya semuanya gitu. Nah, jadi kan kalau audit ini kan 3 tahun yang diminta ya biasanya. Setahu saya 3 tahun untuk audit keuangan datanya. Di akreditasi 3 tahun diminta itu setahu saya. Nah, kalau AMI itu setiap tahun harusnya. Kemudian dokumen tentang jaminan mutu tadi. Jadi ada 4 kan buku pertama itu buku kebijakan mutu, kedua manual mutu, standar mutu, formulir mutu. Lalu ada MONEK. MONEK itu laporan hasil evaluasi setiap kegiatan bidang dan termasuk juga hasil AMI-nya. Ya, kemudian
untuk fotokopi SK semuanya ini pasti adalah. Kemudian dokumen penerimaan mahasiswa baru. Biasanya yang diminta harus ada buku pedomannya, lalu ada SOP-nya begitu. Ada tesnya nanti kalau di S1 tesnya apa saja, nanti Bapak Ibu bisa persiapkan soal-soal tes bahasa kebangsaan kalau sekarang, bahasa Inggris, tes pengetahuan PLPB, mungkin ditambah dengan tes psikotes ya, kalau ada begitu. Selanjutnya laporan pelaksanaan kebijakan program layanan. Artinya gini, bahwa kita kan sudah meluluskan 3 lulusan. Sebelum mereka lulus, ada nggak kita membuat layanan bimbingan karir mereka? Kalau mereka mau jadi gembala, diarahkan menjadi gembala seperti apa, kan begitu. Kalau mereka menjadi guru, diarahkan menjadi guru seperti apa. Lalu ada nggak mitra-mitra kerjasama tuh yang memberikan info-info kalau mereka mau melayani di sana. Setahu saya sepertinya ada, saya lihat di HAMI. Mungkin belum terdokumen aja. Banyak kegiatan, ada pengutusan PPL ke Nias, ke Medan, kemana gitu. Itu kan salah satu itu bimbingan. Selain bimbingannya kan di bidang karakteristik, skillnya kan, main musik, rekaman lagu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bimbingan karir bagi mereka kan begitu. Buat yang saya lihat beberapa ada YouTube-nya ya, ada beberapa mahasiswa yang buat rekaman lagu itu. Itu sebenarnya masuk dalam prestasi sebenarnya kalau istilahnya itu. Kemudian bukti prestasi mahasiswa, akademik non akademik apa? Kalau akademik, umpama dia juara menulis paper, juara pidato, juara debat teologi, juara pokoknya yang akademik lah. Kalau non akademik ya futsal, sepak bola, nari, lomba kreator dan sebagainya. Kemudian instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa. Nah, ini harus kita siapkan. Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan STT kan begitu. Kemudian dokumen kebijakan program dan layanan karir tadi sudah. Daftar IPK dalam 5 tahun. Nah, kalau kita sudah meluluskan 3 tahun ya kita hanya menyiapkan 5 tahun. Kemudian daftar bentuk partisipasi alumni. Kita bisa membuat laporan bahwa alumni berpartisipasi, mendukung, mempromosi STT, mendonasi bantuan apa untuk STT kan begitu, atau mereka menjadi fasilitator bagi adik-adiknya gitu. Kemudian dokumen sistem dan evaluasi rekam jejak kinerja sumber daya manusia. Ini tadi. Jadi kan rekam jejak ini kan berdasarkan hasil studi evaluasi kepada setiap. Umpamanya Pak Jai penilaiannya tahun ini sekian, prestasinya sekian. Nah, tahun depan sekian. Nah, itu dia yang dimaksud. Jadi rekam jejak setiap masing-masing dosen. Kemudian hasil monitoring dan evaluasi, sudah. Fotokopi ijazah sertifikat dosen tetap dan tidak tetap, ini biasa. Oke, fotokopi ijazah dan sertifikat dosen tidak tetap. Daftar dosen tetap yang sedang tugas belajar. Artinya yang sedang kuliah, baik yang calon dosen maupun dosen kan gitu. Ada SK penugasannya, SK tugas belajar, lalu ada budget yang dikeluarkan kan begitu, ada kontraknya. S1 3 tahun minimal, S2 3 tahun, S3 4 tahun. Lebih dari itu kan nanti biaya sendiri kan begitu seandainya. Ya seperti kontrak-kontrak biasalah. Kemudian kalau sudah ada yang kuliah belum dibuat kontrak, bisa dibuat sekarang kan begitu, masih ada waktu begitu. Yang penting tahunnya diikutin tahun dia kuliah. Seperti kami ada 6 orang kuliah S3. Ketika kami mau mengajukan reakreditasi tahun lalu yang batal, ya kita buat 6 orang ini sesuai tahun masuknya begitu. Jadi kita buat walaupun ya biaya sendiri begitu kan, supaya menolong STT ya kita anggaplah STT membiayai kita begitu. Syukur-syukur kalau DHMI dibiayai begitu kan. Kemudian dokumen pengendalian mutu, evaluasi. Oke, lanjut di sini sudah dokumen kebijakan pengembangan kurikulum. Pedoman penyusunan kurikulum ini maksudnya. Kurikulum yang ada di STT. Ini baru pedomannya. Kedua,
kurikulumnya dan evaluasi kurikulumnya. Kurikulum yang diminta di sini, kalau tidak salah saya, berbasis KKNI ya. Jadi nanti kalau kita buat pedoman kurikulum belajar merdeka, kampus merdeka, nggak diterima itu nanti. Nanti setelah divisitasi baru kita buat itu. Jadi pedoman kurikulum dan kurikulumnya. Kemudian analisis, bagaimana pemutakhirannya, evaluasi kurikulumnya, kan begitu. Kan evaluasi kurikulum kan bertahap, 2 tahun kah atau dibuat periodik 4 tahun sebagainya. Kemudian dokumen pengendalian mutu pembelajaran. Ini kan banyak nih, absensi, berita acara, kan begitu. Soal-soal ujian sampai kepada hasilnya itu kalau dokumen pengendalian mutu pembelajaran itu berbicara mengenai administrasi kependidikan yang sering kita lakukan. Selanjutnya dokumen Tridharma, pelaksanaan Tridharma. Ini penelitian pengabdian. Selain sudah ada standar SPMI-nya, tetapi juga ada buku pedoman. Pedoman penelitian, pedoman pengabdian, kan begitu. Nah, kemudian dokumen tentang kebebasan akademik, mimbar akademik. Berarti ada di dalam pedoman akademik, buku akademik, kita menjelaskan tentang ini. Bahwa kebebasan akademik, mimbar akademik otonom. Jadi kita buat mungkin 1-2 bab. 1 bab tetapi penjelasannya tentang hal ini. Nah biasanya kalau saya memberi rekomendasi kepada Bapak Ibu lain, itemnya ini nanti cari di internet, lalu di ATM begitu. Diamati, tiru, modifikasi. Supaya dokumen ini ada. Kemudian dokumen pengembangan suasana akademik. Ini biasanya sebenarnya dalam 1 buku pedoman akademik, kita buat bab-babnya diambil dari item-item ini. Jadi caranya kita buat buku pedoman akademik, lalu bab-babnya itu kita mengambil butir-butir ini gitu, sehingga bukunya nggak terlalu banyak gitu. Jadi 1 begitu. Kemudian dokumen pengelolaan dana. Nah, ini dia pelaporan. Tetapi pengeluaran pemasukan dan sebagainya tidak bisa kita laporkan dalam konteks di sini kalau kita belum ada buku pedomannya. Makanya dia akan tanya mana pedomannya. Nah, dari pedomannya diturunkan ke dalam SOP-nya. Bagaimana SOP-nya? Umpama, contoh mau beli token listrik bayar, itu kan tidak langsung Pak minta uang, nggak begitu kan? Harus kita ngisi POM, keperluannya kita serahkan ke bidang keuangan konfirmasi kepada Waka 2 bilang ACC, lalu keuangan bendahara mengeluarkan, kan nanti selesainya ada kwitansi. Ya, itu yang dimaksud seperti itu Bapak Ibu, yang dimaksud begitu. Tetapi harus ada panduannya, nggak bisa langsung kwitansi saja, nggak bisa gitu. Kemudian laporan monitoring keuangan, ini dia 3 tahun diminta. Kalau dia institusi, include hanya institusi. Tapi kalau prodi biasanya buat 2 kan. Pelaporan institusi nanti dipilah menjadi prodi begitu. Nah, kalau di institusi cukup 1 aja. Nah, bagaimana pelaporannya? Ikutin di tabel di LKPT tentang keuangan. Itu saja yang diikutin. Jangan buat format sendiri, nanti tidak diterima sama asesor. Bisa begitu. Kemudian laporan audit keuangan. Seperti tadi saya katakan, akuntan itu diaudit. Idealnya 3 tahun. Kemudian dokumen kepemilikan tanah. Sebelumnya dokumen pengelolaan sarana prasarana. Jadi sarana prasarana itu ada buku pedomannya. Lalu apa saja yang ada di kita. Ruangan berapa, AC berapa, kursi berapa, meja berapa, komputer berapa, laptop berapa. Semuanya itu kita dokumentasi. Dan ada SOP-nya, maksudnya SOP singkat pengelolaannya, bagaimana penggunaannya gini-gini. Jadi tidak bisa, umpama saya pinjam ruangan, saya langsung bilang, Pak John saya pinjam ruang. Nggak bisa. Harus melalui mekanisme. Pinjam ada formulir peminjamannya. Kepada siapa meminjam, berapa lama, kan begitu. Jadi itu yang diminta oleh mereka. Bisa begitu. Kemudian kepemilikan tanah dan gedung. Kalau
kita memang belum punya gedung, kita bilang aja kita belum punya gedung. Tetapi ya kita bilang fasilitas yang kita guna sewa, enggak apa-apa. Karena dalam akreditasi 9 kriteria itu fasilitas gedung itu sebenarnya kalau mau jujur bukan penentu. Itu hanya pelengkap. Penentu itu luaran capaian. Itu saja. Jadi kita enggak usah takut dengan kita sewa karena nilainya tidak berpengaruh begitu. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu memang kayak gitu, memang diminta. Kalau sekarang yang penting ada MOU perjanjiannya. Kemudian dokumen daftar sarana prasarana pembelajaran seperti tadi saya katakan itu, ruangan, fasilitas. Kemudian dokumen sistem informasi pengelolaan pembelajaran kalau kita menggunakan teknologi. Seperti kita punya Siakat gitu ya, kita punya aplikasi pembelajaran online, nah itu yang diminta. Kemudian dokumen sistem informasi pengelolaan administrasi umum. Kalau kita sudah semua kegiatan administrasi berbasis elektronik, kan memang registrasi tidak perlu ketemu, langsung melalui Siakat biasanya begitu. Nah, itu yang dimaksud. Baik hard copy-nya maupun kita bisa kopikan buat bundle begitu. Kemudian dokumen blueprint pengembangan pengolahan pemanfaatan dokumen informasi. Jadi kita memiliki rencana pengembangan ke depan. Jadi memang gini, di Renstra Renov kan kita punya pengembangan. Nah, itu kita pisahkan, kita copot, dibuatlah itu menjadi blueprintnya ke depan. Apa rencana kita? Kita mau buat program apa? Umpamanya PKM, penelitian, pengabdian. Lalu kita punya rencana ke depan kita mau punya gedung berapa gitu, mau punya fasilitas berapa, itu dia yang masuk. Jadi bicara blueprintnya. Kemudian dokumen pedoman pengelolaan penelitian. Jadi pengelolaan penelitian itu bicara mengenai kalau di standar penelitian SPMI memang sudah ada 8, tetapi juga harus ada Renstra Renov, pedoman penelitian yang tersistematis begitu. Ada SOP-nya penelitian. Ini saya jelasin sedikit tentang ini. Kita ini kan akhir-akhir ini termasuk saya lah, bukan kita semua. Kalau nulis jurnal itu kan saya sebut ya pokoknya tulis-tulisan lah gitulah kan, tidak mengikuti jalurnya penelitian pengabdian yang benar begitu. Termasuk saya juga sama. Karena kita memang lagi ngetren begitu. Padahal dalam konteks penelitian pengabdian semua kegiatan itu terstruktur, tersistematis dimulai dari ada Renstra Renov penelitian, kemudian ada pedoman penelitian, ada peta jalan penelitian, setiap tahun ajaran ada sosialisasi judul, dosen mengajukan judul, seminar judul, pelaksanaan penelitian, ada LPJ diseminarkan. Hasil seminar penelitian itu satu bisa dibuat dalam bentuk buku, bunga rampai, kedua disubmit di jurnal dan ada hakinya, dibuat haki. Yang terakhir, ada evaluasi terhadap objek yang diteliti. Nah, begitu. Itu sebenarnya penelitian yang dan pengabdian yang itu. Kita sekarang, tapi ini artikel, maksudnya semester 15 artikel gitu kan. Wow, itu canggih itu saya lihat itu. Pak John kayaknya enggak sama aja ya, sama dengan saya satu atau dua satu semester itu pun kalau ada begitu. Wow, ada kawan-kawan kita tuh buat jurnal itu. Saya lihat di mana jurnal ada nama beliau. Lah ini kalau dibedah dalam penelitian sebenarnya ini salah karena tidak ada roadmap-nya toh, pokoknya nulis saja. Tapi enggak apa-apa karena kita sekarang lagi booming dengan artikel, enggak apa-apa. Ke depan mungkin kita tata satu persatu karena kita juga enggak bisa menyalahkan kalau orang lagi senang ya enggak apa-apa lah. Tapi kan nanti kalau dia divisitasi kan dikasih masukan sama asesor lah. Banyak kali buat jurnal. Kapan kau ngajar? Kan begitu dia tanya. Ngajar. Kapan kau buat diktat? Cuman jurnal. Ada mekanismenya begitu.
lagi pengabdian. Nah, di sini ada rekap sangat baik kalau semua dosen itu menulis dan memiliki buku bunga rampai, dan saran saya itu nanti nilainya luar biasa. Lalu ada haki. Di kami kan sekarang di prodi PAK itu kan ikut perpanjangan akreditasi. Prodi teologi chaos, tapi PAK tidak lolos dari pendidikan. Kami harus laporan. Kayak semua artikel yang sudah ada dihakikan, mau nggak mau. Kemudian dalam 3 bulan kita buat bunga rampai dadakan untuk ngisi itu gitu, supaya mengimbangi, kita belum punya nilai mencukupi begitu. Jadi sekalipun kemarin mungkin hakinya ada 1-2, kalau masih ada kesempatan bisa ditambah lagi. Dari mana? Dari artikel-artikel Bapak Ibu. Bisa. Kalau itu buku bunga rampai, dari bunga rampai. Tapi paling enak kalau saya ya ini buku pribadi sendiri sama artikel. Atau hasil penelitian juga dihaki gitu. Kemudian dokumen sitasi. Ah, ini sitasi. Ya, saya percaya banyak juga artikel Bapak Ibu disitasi. Kemudian hasil PKM. Nah, PKM jadi borangnya. Kalau PKM itu biasanya hampir mirip-mirip dengan penelitian. Kemudian dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan institusi dalam negeri, luar negeri. Maksudnya dokumen kerjasama, baik itu MOU-nya seperti Kanaan sama HAMI kan sudah punya, ada MOU-nya, itu sudah bisa digunakan. Tinggal nanti kita tambah, mungkin ini masuk sebagai pengabdian Pak. Kan secara kegiatan saya menjadi pendamping, jadi masuknya di dalam pengabdian Pak. Ya. Betul. Jadi tambah ini juga Pak, tambah kerjasama ya, dokumen kerjasama. Nanti kan diperbaiki di narasi aja Pak, tidak hanya sebatas di artikel jurnal, pengelola jurnal, nanti masuk kepada penelitian, pengabdian begitu Pak. Nanti kalau kita nulis bersama, berarti itu masuk dalam penelitian begitu. Jadi gitu. Mudah-mudahan kalau waktu sudah longgar Pak, ke depan kita buat penelitian bersama antara dosen kerjasama begitu, antara STT kerjasama begitu. Ya, kemudian pendukung kerjasama dalam negeri, luar negeri. Selanjutnya dokumen rencana proses hasil monitoring. Jadi kerjasama itu juga harus ada evaluasinya antara dua belah pihak seperti saya katakan tadi. Lalu ada fasilitas laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Ada ruang kelas dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, ada 57 dokumen ini nanti yang di-upload ketika kita akan sama seperti di prodi yang 46 itu. Jadi semuanya di-upload seperti kemarin. Nah, artinya dokumen yang 57 ini yang Bapak Ibu siapkan gitu, dalam bentuk PDF kan begitu. Jadi masih ada waktu menurut saya, sebelum kita di AL masih ada waktu kita mempersiapkan. Artinya semua kegiatan ini terdokumen, lalu khususnya untuk dokumen-dokumen inti selalu ada pengesahan. Karena yang diminta biasanya adalah pengesahan. Contoh, saya ulangi lagi untuk statuta dan statuta Renstra Renov, visi misi itu harus ada semuanya, SK, kemudian notulen, pengesahan. Kalau SPMI harus ada juga SK pengangkatan organnya, ketuanya, anggotanya, dan kalau SPMI-nya diturunkan ke prodi juga ada SK-nya dan ada bagannya juga, dan di SK-kan oleh ketua semua supaya menurut mereka berkekuatan hukum. Jadi demikian Bapak Ketua, Bapak-bapak semua, nanti minggu depan
kita akan bedah LED kita ya Bapak ya. LED kita satu persatu. Saya akan cek, akan saya kasih rekomendasi, ini dokumen disiapkan, ini dokumen disiapkan begitu. Nah, demikian untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Markus. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Begini ya, Pak, itu waktu menulis narasi deskripsi dari baik itu LED dan ya LED ya, itu kan cukup banyak itu menulisnya itu. Nah, itu kan juga merupakan dari dokumen kita yang iya Pak, betul. Kita taruh di situ Pak. Iya. Narasinya, dokumen kita yang ada yang kita taruh di situ. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan asesor? Jadi dokumen yang kan gini Pak, kalau asesor kan sehari sebelumnya mereka minta dokumen tuh Pak yang di PDF kan Pak, dibuat ya kan Pak di Google Drive. Nah, itu kan sama Pak narasinya dengan dokumen kita. Nah, ada asesor bertanya, kok sama Pak isinya yang di LED dengan dokumen? Lah, ini kan pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana Pak? Jadi begini Pak, ya maksud saya begini Pak. Dokumen ini kan dokumen yang 57 ini kan dokumen merupakan pelengkap Pak, pelengkap atau menjadi kan ketika menyusun di LED Pak. Jadi dokumen kan prinsipnya LED mengikuti itu Pak, kan begitu seharusnya kan begitu atau si kita katakan saja ini dokumen sudah dibuat jauh sebelumnya. Kami ketika jadi mungkin itu asesornya belum mengerti SPM kelihatannya. Bahkan isi dari dokumen ini, itu Pak. Jadi itu tidak menyalahi dokumen-dokumen pendukungnya. Pendukung, iya betul begitu Pak. Ya baik Pak. Nah terus Pak, begini Pak, roadmap itu Pak ya, roadmap kita kan juga isi tuh Pak roadmap kita. Nah jadi roadmap penelitian, roadmap PKM, roadmap pembelajaran itu kan ada. Nah terkadang ini asesor ini kan mintanya yang sangat perfect gitu ya Pak ya. Iya Pak. Padahal kita ada dokumen kita buat. Misalnya dia tanya mana roadmap dari penelitian. Oh, ada Pak ini Pak. Iya. Kok segitu tebalnya begitu Pak? Ini pertanyaan kan. Padahal kita kan juga membuatnya kan. Ya kalau misalnya kan dengan kondisi kita. Misalnya ekspektasi dari asesor tuh pinginnya roadmap itu yang mungkin dokumennya tebal gitu, tebalnya. Itu sebenarnya roadmap itu dikit kok Pak. Yang tebal itu pedoman Pak. Pedoman. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh roadmap itu kan cuma jalan peta Pak. Betul. Dimulai berangkat dari mengacu kepada visi misi institusi ya. Kalau institusi lalu sebenarnya analisis saya beliau tidak memahami SPMI Pak. Makanya tanya sampai tidak ada kan. Iya. Iya baik Pak. Artinya roadmap itu kan sebenarnya roadmap itu bisa ada juga di pedoman ya Pak ya. Kalau biasanya di lampiran Pak, di lampiran pedoman penelitian pengabdian, lalu ada roadmap-nya Pak, atau di lampiran rencana penelitian Pak, renov penelitian pengabdian. Oke, baik. Ya, baik Pak. Ya, kita segini Pak, kita banyak juga Pak. Teman-teman ini kan banyak yang sudah nulis buku. Saya juga nulis buku sudah banyak. Dan teman-teman juga saya dorong kan menulis buku e-book. Nah, memang kita terkendalanya
haki ini kan lumayan nih Pak bayarnya. Kalau nggak salah saya kemarin cuma baru 1 buku yang saya hakikan. Itu kan biayanya 400, lumayan juga 10 buku. Iya Pak. Kalau ngurus sendiri aja Pak, buat apa? Daftarkan di apa haki itu bisa Pak. Kalau punya NPWP STT bisa, murah Pak. Kalau nggak salah 200.000. Oh, kemarin saya ngurus sendiri Pak atas nama pribadi lumayan 400.000 Pak satu hak itu. Iya, kalau lewat pribadi tidak nama institusi 400 Pak. Kalau lewat jasa ada yang 500, 5,5 Pak. Kami kena 5,5 kemarin Pak. Ada 7 haki. Wah, Pak ya. Iya. Ya, kalau haki kan bagus Pak nilainya karena maksudnya kan luaran capaiannya kan sudah Paten ini kan, Pak, ya. Itu kan hak paten begitu. Jadi paten. Baik. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk bertanya, diskusi, sharing, silakan. Iya. Mari, Bapak Ibu. Saya selalu ngomong Bapak Ibu terus ini. Ya, terima kasih banyak Pak Markus sudah mendampingin kami. Jadi minggu depan kita masuk di hari apa lagi ya? Kira-kira di hari Jumat atau di hari itu Pak? Jumat saya jadwal vaksin Pak. Vaksin kedua. Berarti hari apa Pak? Bapaknya nanti? Kemarin saya omong dengan Pak Ketua Sabtu pagi kalau bisa. Sabtu pagi, oke, siap. Pagi depan. Sabtu pagi boleh ya Pak Markus boleh. ya? Minggu depan Pak atau minggu ini? Minggu depan boleh Pak, boleh. Minggu depan Pak. Minggu depan ya Pak ya? Ya. Sabtu sampai siang nggak apa-apa Pak. Oke. Baik, minggu depan ya Pak ya? Ya, baik, Sabtu Pak jam-jam pagi ya Pak ya. Baik, Pak Stephen, kita ini Pak minta tolong lagi ya Pak Stephen ya, Pak. Iya. Baik. Mungkin mulai Pak dari jam 9 kah sampai jam 12 Pak gitu kan atau teman-teman karena kita bedah LED cukup ini LED 300 halaman. Sekali, Pak. LED 300. Iya, jadi kita mungkin 3 jam ya Sabtu depan 3 jam ya Pak ya. Baik, nanti selesai ini LED kami akan japri ke Bapak, ke Pak Markus ya Pak ya. Siap Pak, siap. Dan ke teman-teman yang lainnya kita akan sharing, kita akan kirim. Baik, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu. Bapak-bapak, memang saya sengaja buat waktu banyak untuk sesi tanya jawab dulu. Ya. Mungkin saya kira yang lebih pentingnya itu nanti di hari Sabtu depan itu Pak, karena kita langsung belajar ke Pak Markus, dan mungkin harapan saya pribadi kalau untuk hari itu seolah-olah nanti Pak Markus jadi asesor aja gitu kan, menanyakan dan juga memberikan solusi atau bagaimana kira-kira apa nanti strategi hari Sabtu Pak? Saya nanya seperti asesor, pertanyaan tadi Pak yang awal Pak, itu pertanyaan AL Pak. Sudah iya, ya. Ya itu pertanyaan AL itu Pak tadi Pak. Nah, tapi nanti saya jelasin. Biasanya pertanyaan mereka kan tentang dokumen Pak. Jadi ya. Biasanya kalau tidak salah saya kan waktu cross check data itu kan 3 jam Pak. Kalau kita asesmen kan verifikasi data 3 jam. Tidak mungkin 3 jam itu 300 halaman dibahas. Biasanya mereka strateginya begini. Mereka akan tanya jika mereka meragukan tulisan kita. Bisa itu. Makanya biasanya dokumen yang sering mereka persoalkan visi misi nanti, tata pamongnya, lalu penelitian pengabdian dan keuangan. Lalu C9 itu yang biasa mereka akan utak-atik lebih begitu. Karena itu nanti akan di cross checkkan juga di sesi tanya jawab dengan dosen dan tenaga kependidikan, misalnya begitu. Nanti Pak Peneli kan di wawancara mereka akan cocok apakah
di tempat Bapak, kalau Bapak mengajar, yang mereka angkat itu apa yang kita tulis, Pak. Jadi mereka tidak akan keluar dari konteks. Mereka akan tanya apa yang sudah kita tulis, begitu Pak biasanya. Makanya kemarin waktu beberapa teman-teman yang di visitasi AL, mereka minta saya webinar. Saya bilang biasanya asesor akan tanya apa yang kita tulis. Mereka akan cari titik lemah kita, bukan titik kelebihan kita. Karena titik kelebihan mereka udah tahu, ini pasti baik. Itu Pak, biasanya setahu saya. Oh begitu Pak. Iya. Jadi mungkin yang saya maksud nanti adalah mungkin Bapak bisa melihat kelengkapan dari dokumen-dokumen yang telah kita siapkan, dan bila ada kekurangan, jadi kita mau tambahkan itu dengan masukan-masukan dari Pak Markus gitu Pak. Iya betul Pak. Memang pembicaraan saya dengan Pak Ketua memang begitu Pak. Karena hari ini Pak Ketua bilang kita pemanasan dulu. Makanya pemanas ini diacak-acak dulu lah. Belum masuk ke inti, tetapi sudah mulai membuat panas sedikit lah tim gitu kan. Wah, terutama SPMI ini kerja keras. Yang lainnya nanti kita akan lihat. Ketika Bapak Ibu menjelaskan ini, saya akan katakan siapkan ini dokumennya. Caranya begini-begini. Baik Pak. Bisa begitu. Siap. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Markus. Sama-sama. Mari, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Minta tolong dipoto ya Bapak admin ya, Pak Steve ya, untuk buat status ya. Untuk bahan promosi. Tapi tidak bilang pelatihan Bapak Ibu. Kalau saya mendampingi akreditasi, tidak pernah saya bilang pelatihan, hanya sharing saja. Ini menjaga ini kode etik. Nggak boleh ngomong begitu. Ini Pak Markus mantap. Ini jadi puji Tuhan. Jadi kita akan terus dipandu, dibimbing oleh Pak Markus, termasuk dokumen-dokumen ya. Dokumen-dokumen kita nanti tentunya akan yang mana kurang akan Pak Markus akan arahkan kita ke depan sampai memang dokumen kita memang mantap ya Pak ya. Jadi rekan-rekan semuanya kita harapkan memberikan waktu ya, dan hari Sabtu depan merupakan penting ya, tanggalnya penting untuk kita boleh ikut bersama. Nah ini yang belum hadir sekarang ini kayaknya apa ya, Kaprodipak ya Pak Tony ya. Ya Pak Tony. Jadi kita harapkan juga harusnya ikut semua aktif. Kita harapkan Sabtu depan aktif. Kenapa? Ini sekaligus kita mempersiapkan ketika nanti waktu AL, waktu akreditasi lapangan kita siap dengan ini menambah pemahaman kita. Jadi waktu akreditasi lapangan nanti, asesmen lapangan, teman-teman juga banyak kasanahnya, ya, banyak input yang masukan yang sudah dapat dari Pak Markus sehingga kita menjawabnya siap. Ya, artinya kita jadi nggak ragu-ragu dan nggak takut-takut gitu untuk menjawabnya karena sudah ada pengalaman dengan pertemuan-pertemuan kita ini. Jadi kita harapkan Sabtu depan dan sampai nanti selesai pembimbingan ini kita teman-teman tetap boleh hadir dan aktif. Harus proaktif. Ya, terima kasih Pak Markus untuk malam ini. Terima kasih untuk semuanya dan kita mulai akhiri. Nanti kita berdoa, tapi mungkin boleh mau foto-foto dulu ya, silakan. Iya, mungkin foto. Iya Pak, saya stop dulu Pak, stop screen-nya Pak. Silakan dibuka kameranya, Bapak-bapak. Ya. Loh, di saya cuman ada 4 orang yang terbuka kameranya ya.
Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang ada aja, Pak. Yang ada aja ya. Nanti biar mereka gelap-gelap, Pak. Iya. Apa kurang stabil kayak saya ini? Apa jaringannya? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Bapak-bapak sudah selesai. Ya, baik. Untuk menutup kita dalam doa, apakah Pak Hutasoid sudah ada? Ya, siap. Pak Ketua. Baik, silakan Pak Hutasoid. Terima kasih Pak Markus sebelumnya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Atas bantuannya, ketemu Sabtu lagi, Sabtu depan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, atas penyertaan-Mu, Roh Kudus sudah hadir bersama kami. Kami percaya